namanya makan. 아까 이브이다 얘기하셨죠? 아침에 뭐 드시는지. 한국 사람들은 여기 아침에 일어나면은 건강한 물을 한 컵을 마십니다. 물을 한 컵을 마시고 그리고 나서 아침 식사를 하는 게 기본적으로 돼 있고, 식사를 할 때도 뭐 튀기는 요리 같은 경우는 아침에 먹지 않습니다. 대부분 샐러드나 그리고 이제 찌거나 삶는 음식들을 많이 섭취를 하는 거거든요. Jadi Bapak Ibu, semua manusia itu insya Allah sama ya, nggak orang Korea, nggak ada Indonesia, semuanya pasti sarapan. Tapi inilah yang membedakan kebiasaan kehidupannya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Indah, bahwa yang namanya orang bangun pagi pasti akan sarapan. Sarapan pagi inilah yang benar-benar harus diperhatikan. Kenapa? Kondisi perutnya itu masih kosong. Nah, supaya maksimal untuk bekerja yang namanya lambung, itu kalau misalkan Bapak Ibu bangun tidur itu pasti mengonsumsi air putih dulu. Ya, setelah air putih, orang Korea nggak mau yang namanya konsumsi yang sifatnya digoreng. Ya, yang sifatnya digoreng nggak mau. Terus apalagi yang namanya kayak yang diangetin, itu nggak mau. Nah, makanya beliau ini menganjurkan kepada Bapak Ibu, mulai sekarang kalau pengen hidupnya panjang umur dan sehat, usahakan kalau sarapan pagi itu yang dikukus ataupun yang direbus. 네, 아침에 보면은 인도네시아 사람들은 아침에 아까 뭐 많이 먹는다 그랬죠? Nah, terus Bapak Ibu, kalau orang Indonesia pagi-pagi sarapannya apa? Pak, bisa tadi pagi saya datang nih 5:30. Nah, insya Allah, alhamdulillah, ditawarin. Kali sini. Pas dibuka, alhamdulillah, bala-bala. Gehu, cireng. Nah, saya sendiri Bapak Ibu, mohon maaf, pernah tinggal di Korea dan sedikit demi sedikit saya rubah. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun, walaupun kehujanan pakai motor tetap sehat. Karena apa? Itu tadi saya belajar dari beliau-beliau ini. Karena apa? Sehat itu penting. Benar apa benar? Nah, kalau nurutin ini mah ngapain? Ini enak di sini, aduh. benar, iya. 인도네시아 사람들은 제가 아까 듣기도 튀김용 종류 많이 먹고, 또 아침에 일어나서 때마니스 먹죠. 때마니스 먹고, 설탕, 커피, 담배, 튀김, 기름 이런 거를 많이 먹기 때문에 이렇게 그런 거를 아침부터 드시게 되면 공복에 드시면 피가 썩고 피가 상태가 됩니다. 그렇게 되면은 혈액순환 문제 그리고 온갖 종류의 심혈관 문제가 생기는 거거든요. Ini yang sedikit saya agak kesindir juga nih. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu kalau di pagi hari ya tadi sarapannya itu kebanyakan yang goreng-gorengan. Benar apa benar? Tadi saya emang nggak gorengan, tapi alhamdulillah teh manisnya nggak ketinggalan. Untuk bapak-bapaknya kopi nggak ketinggalan, plus udut. Tapi jangan udut, benar apa benar? Nah, ini saya agak kesindir juga nih. Pagi-pagi mah kopi sama udut tanpa disadar. Aduh, ya, aduh. Cuman kalau saya sedikit saya rubah juga Bapak Ibu. Sebelum saya ngopi, sebelum saya udut, alhamdulillah kalau CM kan mengeluarkan yang namanya air alkali. Itu dulu saya konsumsi. 15 menit kemudian baru kopi, baru udut. Tapi kan dibersihin dulu lah. Kalau bapak-bapak bangun tidur mah kopi, udut. Di mana Bapak Ibu itu meninggalkan sampah yang membuat peredaran darah Bapak Ibu tidak bekerja dengan maksimal. Aliran darahnya tidak maksimal. Sehingga apa? Timbul kolesterol, timbul darah tinggi. Benar apa benar? Betul apa betul? Tapi kalau sekarang saya nggak khawatir, kan saya tidurnya di atas matras. 이런 거죠. 자고 계시는데 갑자기 누가 찬물을 확 부으면서 일어나 이렇게 하는 거랑 아침에 일어나기 전에 자 일어나 이제 일어날 시간이야 이렇게 해서 그 준비를 할 시간을 하고 일어나는 거랑은 전혀 다른 얘기거든요. 그렇기 때문에 우리 위도 마찬가지입니다. 위장도 그런 튀긴 종류, 달콤한 종류를 갑자기 먹게 되면은 위가 놀라기 때문에 근육 운동을 하지 못해요. 그러면 이제 위장 운동이 나빠지고 또 이렇게 되면은 식도염까지 올 수가 있거든요. Ngerti gak? Ngerti gak? Kirain mah dengerin serius ini. Kirain paham. Jadi gini Bapak Ibu ya,
Beliau ini memperbandingkan salah satunya ketika Bapak Ibu tidur. Pas dibangunin langsung dicebor sama air. Kubur, bangun, kaget nggak? Kaget nggak? Nah, ketika Bapak Ibu kaget, kira-kira pikirannya jernih apa ngambek apa kesel? Kesel, bener apa bener? Beda dengan ketika kita dibangunkan dengan yang namanya sentuhan yang lembut. Bangun, udah siang, waktunya sholat subuh. Kira-kira pikirannya apa? Tenang. Tenang. Ya, hatinya juga tenang, melakukan aktivitas pun juga tenang. Sama Bapak Ibu perut. Ketika Bapak Ibu perut yang tadi malam sudah istirahat, langsung ngegiling yang berat. Contoh, gorengan, ya, kopi, ya, nasi uduk. Nah, sehingga apa, Bapak Ibu? Ususnya itu kembali lagi ataupun sama dengan Bapak Ibu ketika kaget. Tidak maksimal bekerja. Benar apa benar? Nah, makanya itu salah satu yang dipelajari oleh orang Korea. Sehingga apa? Yang namanya pagi-pagi itu supaya benar-benar ususnya, lambungnya itu bekerjanya nyantai seperti orang olahraga. Ada yang namanya pemanasan. Itulah perbedaan salah satunya kehidupan kita dengan orang Korea. 첫 번째 비결이 좋은 음식을 먹어야 된다. 첫 번째입니다. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu harus memperhatikan yang namanya makan. Pagi-pagi mulai sekarang makannya apa? Makanannya apa? Telur. Telur siapa? Telur bus, kirain telur bapak. Apa? Dua-duanya. Serakah dua-duanya. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu harus memperhatikan pola makan dan yang dimakan. 자, 두 번째는 잠을 잘 주무셔야 된다. Terus yang kedua, Bapak Ibu harus memperhatikan istirahat. Istirahat yang bagaimana itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. 자, 한국 사람들은 아까 이부인단을 얘기했지만 대부분 이제 그 성인이 되더라도 하루에 7시간에서 8시간은 잠을 자요. Jadi Bapak Ibu, ini yang benar-benar harus perhatikan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Yang namanya manusia itu mempunyai kewajiban dan mempunyai yang namanya kebutuhan bahwa istirahat selama 24 jam itu perlu dan wajib 7 sampai 8 jam. Paham? 네, 인도네시아 분들은 제가 알기로도 잠을 일단 좀 늦게 잡니다. 한 11시, 12시 지나야지 잠을 자는 경우가 많은 것 같고, 그리고 또 아침에는 이제 종교 때문에 4시 반에 일어나서 기도를 해야 되잖아요. 그러면은 그 밤의 수면 시간이 4시간, 5시간밖에 안 된다는 거예요. Nah, terus Bapak Ibu, karena beliau ini kan datang di Indonesia, salah satunya memang mempelajari kehidupan orang Indonesia. Kenapa kok banyak perbedaannya? Kenapa orang Indonesia itu usianya kok nggak seperti orang Korea? Beliau pun mempelajari. Salah satunya beliau melihat kenyataan bahwa orang Indonesia itu tidurnya itu agak malam. Jam 10, jam 11 baru tidur. Sedangkan yang namanya orang Indonesia, apalagi yang Muslim, itu mempunyai kewajiban sholat subuh. Benar apa benar? Nah, jam 11 baru tidur, tapi jam 4 sudah bangun. Sehingga apa? Istirahatnya itu kurang. Itu semuanya bisa diatur oleh Bapak Ibu semuanya. Oh, ternyata kalau memang saya harus melakukan kewajiban sebagai Muslim, berarti tidurnya pun harus di awal waktu. Mulai sekarang harus dirubah. 그러면 이제 잠을 적게 자게 되면 어떤 문제가 발생하냐면은 몸에 내가 모르는 그런 스트레스들이 계속 쌓이게 됩니다. 그 뇌에 쌓이게 돼서 그게 결국에는 혈액순환을 제대로 못 시키게 하는 그런 효과가 나타나는 거예요. Nah, terus Bapak Ibu, ya kalau memang Bapak Ibu nggak memperhatikan, ini penting Bapak Ibu, yang namanya istirahat manusia itu sangat penting. Dimana ketika Bapak Ibu tidurnya cuma 3 jam, cuma 4 jam, dimana Bapak Ibu melakukan ataupun benar-benar melaksanakan seperti itu, nanti lama-kelamaan tanpa disadari oleh Bapak Ibu akan tambah gelisah tidur. Karena apa? Peredaran darah itu juga tidak maksimal menghantarkan oksigen menuju otak. Sehingga apa? Otak ini kekurangan oksigen, yang timbul apa? Gelisah dan stres. Dimana itu awal penyakit. 인도네시아 사람들 보면은 여기 두통 있죠, 마이그레인, 미그레인 있고
그리고 또 이제 배, 그런 것들이 많은 이유가 이 내장 기관들이 제대로 일을 못해서 그렇거든요. 근데 휴식을 제대로 못 취하면은 그런 내장 기관들이 다시 회복할 시간이 부족하다. 이런 문제가 있는 거죠. Jadi Bapak Ibu, ini ya bukan hanya kata beliau, tapi para ilmuwan dokter pun juga meneliti. Kenapa toh orang Indonesia itu semakin hari bukannya berkurangnya penyakit, malah menumpuk ataupun bertambah terus-terusan dan sudah tidak lihat usia. Salah satunya di mana Bapak Ibu kekurangan yang namanya tidur, di mana otak ini tidak bekerja dengan maksimal karena memang apa? Kekurangan oksigen. Di mana otak Bapak Ibu tidak bekerja dengan maksimal juga akan mempengaruhi yang namanya lambung, karena lambung ini adalah salah satu mesin manusia yang paling penting untuk apa? Mencerna makanan. Nah, di situ Bapak Ibu kalau sudah tidak maksimal kerja, makanya di Indonesia saat ini banyak yang namanya keluhan penyakit lambung alias penyakit emah. Betul apa betul? Betul. Apa benar? Betul. Ada yang mempunyai penyakit lambung? Tuh. Kalau kirain 1, 2, hampir semua. Apalagi anak cucu, betul apa betul? Betul apa benar? 그렇기 때문에 최소 7시간은 잠을 주무셔야 된다. Maka dari itu Bapak Ibu, mulai hari ini yang Bapak Ibu perhatikan yang kedua adalah jam istirahat alias tidur yang maksimal. Apalagi anak cucu kita, penerus kita, Bapak Ibu harus rada rewel. Dan anak cucu kita lihat coba. Sekarang kalau anak cucu kita sudah pulang sekolah, kira-kira tidur jam berapa? Jam 12, jam 1, dilihat kamarnya masih HP. Benar apa benar? 자, 근데 생각을 하셔야 될 게 있습니다. 한국 사람들은 잠을 7시간 자는 것만 중요하게 생각하는 게 아니고 좋은 침대, 좋은 마트라스 사는 거를 굉장히 신경을 쓰고 있다는 거죠. Nah, terus Bapak Ibu, inilah yang membedakan lagi. Untuk prosesnya supaya maksimal tidur, supaya benar-benar tidurnya itu berkualitas, di mana beliau-beliau ataupun orang Korea ini benar-benar mempelajari. Kalau orang yang namanya otaknya kecukupan yang namanya oksigen ataupun yang namanya vitamin udara, itu pun keseimbangan tubuhnya akan didapatkan. Orang kalau keseimbangan tubuhnya itu benar-benar didapatkan, bawaannya ngantuk aja, betul apa betul? Betul. Untuk memproses itu supaya berjalan lancar, orang Korea pun juga memperhatikan bukan cara tidurnya, tapi yang membuat tidur nyenyak itu apa? Salah satunya memilih matras di mana hangat setiap hari dipakai, aliran darahnya lancar, oksigennya terpenuhi sehingga membuat Bapak Ibu bisa tidur nyenyak. Saya ingin tahu buktinya nih, setelah terapi gimana sekarang tidurnya? Sekarang setelah terapi bagaimana? Enak. Sebelum terapi bagaimana? Gelisah. Bahkan Bapak Ibu, saya sering mendengar, Pak Ali kenapa ya habis terapi saya sering kelewat subuh? Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Nah, sebelum terapi jam 3 apa udah melek? Meleknya bukan pengen sholat karena udah nggak bisa tidur lagi. Benar apa benar? Betul. Bablasin sekalian subuh. Lah kalau sekarang alhamdulillah adan orang manger we ngorong. Ada kayak gitu? Itulah salah satu bukti manfaat ketika terapi setiap hari. Apalagi kalau tidur di atas matras 8 jam. Vitamin awet muda seperti beliau. Koprak. Saya sendiri kan juga nggak kalah ketinggalan. Saya juga Pak Yoyo juga sama. Kalau Pak Yoyo lebih ekstrim Bapak Ibu. Kalau kayak kita nih yang lagi masih sehat, organnya masih utuh, kita cukup dengan 45, 50 udah mentok. Kalau dia mah enggak, ini sampai mentok nih, 70. Oh saya begini, ayo. Nah, dia mah lagi mana lagi? Ya itu tadi kekurangan organ empedunya sudah hilang karena memang melakukan operasi. Nah kalau Pak Yoyo itu supaya maksimal mendetok ketika dipanaskan keringet terus-terusan supaya keluar. Nah kalau ada empedu kan masih ada yang nyari. Nah ini kan udah bablas. Makanya Pak Yoyo memaksimalkan dibantu dengan matras panas 70.
자, 이렇게 생각을 하셔야 됩니다. 사람이 수명이 만약에 60살이다, 70살이다 이러면은 하루에 8시간 잠을 자면 그 중에 3분의 1을 잠자는 데 쓰는 거예요. 그렇기 때문에 여러분들이 20년에서 25년을 자는 데 쓴다. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kalau kita mah saya berani ngejamin nggak ada itu yang hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan apa? Waktu ketika Bapak Ibu 24 jam sehari. Benar apa benar? Nah, sedangkan yang namanya manusia itu dari dulu sampai sekarang belum ada perubahan. Yang namanya aturan main kudu dilakukan. Yaitu apa? Tidur 7 sampai 8 jam. Nah, kalau 7 sampai 8 jam berarti 24 jam itu dibagi 3. Nah, kalau Bapak Ibu usianya 60, itu berarti Bapak Ibu dibagi 3. Wajib tidurnya berapa tahun? Wajib tidurnya berapa tahun? Itulah yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu nggak pernah hitung-hitungan. Kalau orang Korea memperhitungkan Bapak Ibu, kalau usia saya 60 tahun, berarti saya wajib tidur 20 tahun. Karena apa? Sehari itu dibagi 3. 20 dibagi 3 berarti 20 tahun. Itu hitungannya sampai ke sana. Nah, kalau kita mah sabodol teim, begitu dapat duit harusnya dinikmati. Obat lagi, rumah sakit lagi. Bener apa benar? Betul. Dong nyari duit. Ayo kita contoh seperti orang Korea. Duitnya didapat, sehatnya didapat, bahagia. Cakep lagi. 그리고 Senang burung walet. 그렇기 때문에 20년을 여러분들이 잠을 자는데 평생 시간을 쓰는데, 아니 여러분들 보면은 신발 사는 거, 아니면 좋은 옷 사는 거, 오토바이 이런 거에는 굉장히 많이 투자를 하고 싶고 사고 싶어 하는데, 정작 여러분들 제일 중요하게 생각해야 될 잠에는 투자를 많이 안 하신다. 그게 굉장히 안타깝다. 한국 사람들은 돈이 생기면 제일 먼저 좋은 침대를 사는 거에 신경을 많이 쓴다는 거죠. Jadi Bapak Ibu, yang namanya orang Korea ini kan berpikir, oh ternyata dalam kehidupan, dan ini memang pembelajaran seperti ini memang dari sekolah, bukan balita, anak-anak kelas 2 SD itu sudah ada yang namanya pembelajaran seperti itu, supaya benar-benar diingat. Ternyata yang namanya orang itu dalam keseharian dibagi 3, yang 16 jam itu dipakai aktivitas, yang 8 jam dipakai istirahat. Karena apa? Itu sangatlah penting. Benar apa benar? Nah, dimana jangan sampai ketika Bapak Ibu tidak memperhatikan dari tidurnya, itu bisa mendatangkan yang namanya penyakit. Karena kebanyakan orang ketika kita sehat, pikirannya itu hanya pengen beli perhiasan yang banyak, rumahnya dibangun yang bagus. Betul. Benar apa benar? Betul. Mobilnya dibeli. Betul apa betul? Satu rumah motornya tiap tahun ganti. Amin amin ya Rabbal. Ya keinginan semua orang. Benar apa benar? Memang orang Korea tidak seperti itu. Sama orang Korea itu bekerja untuk apa? Supaya kehidupannya lebih baik. Benar apa benar? Supaya nyaman dalam menjalani kehidupan. Tapi orang Korea yang membedakan apa? Yaitu modalnya nyari duit hanya satu, yaitu sehat. Makanya untuk sehat salah satunya kalau orang Korea mengedepankan sumbernya dulu, di mana untuk tidur benar-benar penting. Makanya yang dipikirin tempat tidurnya dulu, baru perhiasan-perhiasan, harta benda itu akan menyusul. Kenapa? Kalau badannya sehat, bisa nggak nyari duit? Bisa. Bisa nggak nyari duit? Bisa. Bisa nggak ngumpulin harta benda? Bisa. Maka dari itu Bapak Ibu mulai sekarang ganti tuh spring bed Bapak Ibu dengan matras kesehatan. Badannya sehat bisa nyari duit. Kalau badannya sehat dapat duit bisa dinikmati. Nah iya. Lah orang Indonesia mah alhamdulillah 20 tahun nyari duit, 30 tahun nyari duit, begitu pensiun alhamdulillah ya kayak dokter. Benar apa? Betul. Tensi darah naik, kolesterol naik, emaknya alhamdulillah lambungnya nggak keurus. Benar apa benar? Masih muda nggak mikirin ini, yang dipikirin ini. Benar apa benar? Betul apa betul? Kasih dia. Lah yang nggak bukannya nyindir.
supaya glowing. 자, 그래서 제가 지금까지 두 가지 알려드렸어요. 첫 번째가 뭐고 두 번째가 뭐죠? Jadi Bapak Ibu, tadi yang diingatkan oleh beliau itu ada dua hal, ya baru dua hal yang penting harus diperhatikan. Yang pertama apa tadi? Pola makan dan yang dimakan. Lah polanya aja yang diperhatiin, yang dimakan sama aja ya bohong. Jadi mulai dari sekarang pola makannya bagaimana, yang dimakannya pun juga harus bagaimana. Yang kedua apa? Istirahat yang cukup. 다른 지점보다 훨씬 더 잘 이해를 하시네. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Dibandingkan center yang lain, ibu-ibu di Rancaikek luar biasa. Ternyata apa yang beliau sampaikan itu walaupun sedikit ada candaan tapi masuk. Karena apa? Kebetulan kemarin saya juga menjelaskan seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu, ya itu tadi apa? Barho. Benar-benar. Apa? Mikirin uang utang lagi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Iya. Iya, well. Oh, mau bertanya. Alhamdulillah kalau dia sudah punya istri. Oh, tanyanya apa? Pokoknya di sini buku kabel kora. beliau 얘기 주문 있잖아요. 잠잘 때는 어떻게 좋아하는 게 왜냐면은 시간이 부족하잖아요. 왜냐면 일하는데 있잖아요. 야간 때문에요. 그거는 만약에 그 낮에 주무시는 거는 어떻게 해요? 6시간은 낮에. 밤에는 잠을 잘 자고 하루에 촬영하는 거는 6시간, 8시간 이렇게 자는 끊어서 아, 말씀하시는 게 밤에는 잠을 잘 주무시고 낮에 잠을 잘 자서 괜찮냐? 예, 맞습니다. 이게 최선은 아니지만 방법이 어쩔 수 없어요. Iya, ya. Bapak Ibu, beliau ini maaf namanya siapa Bu Haji? Canci. Oh, Horas Bang. Orang mana? Orang mana? Gabra. Ya. Si Matubang dari Medan nih, Batak juga sama nih. Ya. Jadi beliau ini Ibu Monica bertanya karena yang barusan itu kan yang disampaikan adalah yang namanya jam istirahat. Tapi ada kebentur suatu keadaan karena memang bekerja, nggak bisa istirahat malam, begitu ya? Nah iya kan ya, karena kerja malam. Nah jadi kalau beliau ini Bapak Ibu diajak berhitung tadi yang namanya sehari semalam itu 24 jam. Karena memang keadaan malam kerjanya kerja pabrik, shiftnya shift malam, kan nggak mungkin tidur, benar apa benar? Nah digantinya di siang hari. Walaupun pada kenyataannya yang namanya tidur yang paling bagus itu di malam hari. Tapi apakah bisa? Karena memang pekerjaan itu tidak bisa dihindari, benar apa benar? Nah, dan sehingga apa Bapak Ibu, orang yang tidur di siang hari walaupun 6 jam itu masih tidak maksimal, waktunya memang cukup, cuman prosesnya tubuh ini yang kurang maksimal. Makanya beliau menganjurkan silakan dibantu dengan yang namanya makan. Nah, ini kan cuma menganjurkan, bukan nyuruh. Menganjurkan, dibantu. Kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf, perbedaan sedikit ya. Tidur malam dengan tidur siang sama-sama 6 jam. Tapi saya sendiri juga pernah merasakan yang namanya saya juga kerja di Korea, kerja malam ya, shift malam itu bukan cuma 1 minggu kayak di Indonesia. Saya 3 tahun bagian malam terus. 3 tahun, nggak pernah berhenti, malam aja terus. Memang siang mah mulai dari jam 9 sampai jam 4 tidur saya, tapi tetap ternyata apa? Dari situlah prosesnya yang berbeda. Yang namanya manusia ini produksi darah terbesarnya, terbaiknya adalah di malam hari.
sehingga walaupun tidurnya di siang hari cukup waktunya, tapi efek ke badan tetap aja rasa lemas ada. Makanya dibantu dengan yang namanya matras, karena memang ada yang namanya untuk memaksimalkan peredaran darah, memaksimalkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Memang orang Korea nggak ada yang ketika malam sama. Ini hanya anjuran loh Bu Monica. Nggak, bukan beli, anjuran, bantulah dengan yang namanya matras. Pengen beli tapi nggak ada duit, ya gimana? Nggak, saya mau nanya, sudah pakai matras mininya? Pengen? Yang pengen ngacung? Semua pengen? Bener? Ada duitnya? Ya udah, kalau saya mah cuma nyapingin, saya doakan rezekinya melimpah, amin, rezekinya lancar, amin, apalagi sebentar lagi lebaran. Biasanya anak suami dapat bonus THR. Ya kalau misalkan dapat THR-nya 10 juta, beli emas apa beli matras? Beli matras apa beli emas? Sama-sama terima kasih tepuk tangan pertanyaan yang sangat luar biasa. 자, 이번에 마지막 세 번째 비결 제가 알려드리겠습니다. Ini terakhir yang ketiga. 자, 운동을 열심히 하셔야 돼요. Yang ketiga adalah Bapak Ibu perbanyak olahraga. Nah, makanya yang kecil ini kan kecil ya. Oke, ya. Kalau di rumah gimana? Di rumah gimana? Ulang ketara ruku, benar-benar. Gas habis, gas beak, saya mengirim duit, benar benar. Mending datang kecil. Oke gas, oke gas, oke gas. 한국 사람들은 일요일이나 아니면 휴일이 되면은 다 저기 산이나 아니면 바다로 나가서 운동을 하면서 또 산에 있는 맑은 공기 그리고 음이온 이런 것들을 마시면서 몸에 산소 에너지 비타민을 충전을 합니다. Nah inilah Bapak Ibu yang membedakan, karena memang kebetulan jelek-jelek kayak begini, saya juga tinggal di Korea gak lama, cuma 13 tahun. Jadi saya tahu benar-benar kehidupan orang Korea. Inilah yang membedakan. Kalau orang Indonesia, mohon maaf Bapak Ibu, Sabtu ataupun Minggu libur pabrik, biasanya jalan-jalannya kemana? Mall. Oi, oi, Bapak Ibu, Sabtu Minggu kalau libur pabrik, libur pegawai, itu jalan-jalannya kemana? Benar. Orang Korea ini yang membedakan apa? Karena itu adalah waktu yang paling penting untuk mengembalikan yang namanya tubuhnya supaya fresh lagi. Sabtu Minggu ketika libur itu benar-benar sengaja dengan keluarga, perginya ke gunung, perginya ke pantai, ya perginya ke benar-benar ke perkebunan, ke taman-taman. Karena apa? Membutuhkan yang namanya ion negatif, vitamin udara untuk mengembalikan supaya tubuhnya kembali bugar. Kalau jalan-jalannya ke mall bagaimana? Jalan-jalan ke mall bagaimana? Senang matanya, lihat yang bagus-bagus, nyampe rumah stres. Benar-benar. 하고 싶은 건 많은데 돈은 또 모자라고 그러니까 스트레스만 쌓이는 거예요. Nah, benar, beliau dulu juga sama Bapak Ibu. Jalan-jalan ke mall memang senang banget. Melihat yang bagus-bagus, pengen beli. Ada apa ya naon dasar? Yang gini akan naon aji. Oh, katanya di mana? Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, yang namanya orang kalau ke jalan-jalan ke mall, memang kalau baru masuk enak. Senang, benar-benar. Karena dompetnya masih ada. Tapi kalau lama-lamaan yang namanya masuk ke mall, pengen banyak yang dibeli, dompetnya sudah habis. Benar-benar. Betul. Sampai rumah gimana? Stres, ngaulang. Biasanya pas sudah berantem sama suami. Benar-benar. Itu baik. Oh enggak, oh ya, alhamdulillah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. 그렇기 때문에 항상 언제든 휴식을 통해서 또 몸을 재충전하면서 또 이렇게 몰을 가서 너무 골치 아픈 일에 머리를 쓰시기보다는 이제 자연을 보시면서
몸과 마음을 편안하게 하시는 게 건강의 비결이다. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang membedakan orang Korea itu benar-benar karena apa? Dalam menjalani kehidupan, sumbernya ataupun modal utamanya hanya satu, yaitu sehat. Beliau mengarahkan, beliau menganjurkan, kalau Bapak Ibu pas ada hari libur, usahakanlah Bapak Ibu ke gunung, ke pantai, ke kebun, ke taman. Untuk apa? Menghasilkan yang namanya vitamin udara untuk ngecas tubuh Bapak Ibu yang sudah selama 1 minggu, Senin sampai Sabtu dipakai kerja, dipakai aktivitas, kan perlu. Sehingga apa? Bapak Ibu dia kembali lagi olahraga, mendapatkan ion negatif supaya tubuhnya benar-benar kembali seger, kembali sehat. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu punya matrasnya, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot nunggu hari Minggu, nunggu hari libur, karena tiap hari mendapatkan ion negatif. Betul apa betul? 네, 그리고 지금까지 제가 오늘 3개 알려드린 거 다 기억을 하시겠어요? Bapak Ibu, yang barusan yang beliau sampaikan 3 hal tadi, Bapak Ibu diingat benar-benar ya. Ya. Saya tes dulu. Yang pertama apa? Pola makan. Pola makan dan yang dimakan. Yang kedua? Pola istirahat. Yang ketiga? Olahraga. Terus Bapak Ibu, apalagi sebentar lagi Bapak Ibu nggak usah khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu puasa nanti ketika terapi dipanaskan terus keluar keringat jadi haus, saya jamin 100% siapapun orangnya yang puasa setelah terapi ataupun pas puasa terapi akan mendapatkan tubuhnya lebih segar. Amin. Bapak Ibu, saya mau nanya dulu, yang biasa rutin Senin Kamis puasa ada? Ada. Terapi tetap? Gimana rasanya? Enak, seger, gak haus. Betul apa betul? Betul. Makanya Bapak Ibu, selama puasa nanti kita tetap buka, Bapak Ibu tetap terapi, daripada di rumah cuman bengong, mending datang ke sini. Betul. Ya, supaya apa? Tubuhnya kembali sehat. 자, 근데 아까 이 3가지 비결을 여러분들이 기억을 하시거나 아니면 실행을 하실 수가 있겠냐는 거죠. 왜냐면은 돈 벌기도 바쁘고 또 귀찮고 또 이거 실행 막상 하는 게 굉장히 쉬운 일이 아니라는 거예요. Ya, jadi Bapak Ibu ya, yang barusan 3 hal itu benar-benar tolong diingat oleh Bapak Ibu semuanya, dan benar-benar kalau bisa harus dilakukan. Bukan hanya diingat aja, ingat mah ingat, tapi kalau nggak dilakukan ya percuma. Benar apa benar? Benar apa betul? Karena apa Bapak Ibu? Walaupun Bapak Ibu tidak ingat dan tidak menjalankan itu, walaupun hartanya melimpah, tapi kalau penyakitnya ataupun kesehatannya sudah terganggu, Bapak Ibu akan capek. Benar apa benar? Capek tenaga dan juga nguras biaya. Betul apa betul? Betul. Sekarang nggak usah khawatir, alamatnya pasti, alamatnya sudah jelas. Kemana? Well. 그렇기 때문에 저희가 개발한 제품이 바로 OK 골드 마트라스입니다. Maka dari itu Bapak Ibu, salah satunya untuk membantu proses Bapak Ibu supaya sehat kembali, terhindar dari semua penyakit, makanya GM mengeluarkan yang namanya produk OK Gold Matras yang setiap hari dipakai Benar apa benar? 여러분들 다 사용해 보시니까 아까 다 좋아지셨다고 말씀을 하셨는데 지금 하루에 몇 분씩 하세요? Nah, jadi Bapak Ibu, yang setiap hari Bapak Ibu pakai yang namanya matras, benar apa benar? Betul apa betul? Ada manfaatnya, ada perubahannya. Terus Bapak Ibu datang ke sini setiap hari berapa menit? Terapinya berapa menit? 30 menit. 자, 하루에 30분, 지금 여기 연지가 9개월이 됐는데 벌써 이렇게 좋아지신 분들이 많다. 그러면은 집에서 이거를 하루 종일 8시간 주무실 때 사용을 하시면은 얼마나 더 좋아지시겠냐는 거죠. Nah, jadi Bapak Ibu di sini terapi di center Rancai kayak gini berjalan 9 bulan. 9 bulan Bapak Ibu terapinya cuma 30 menit. Banyak perubahan. Apalagi kalau Bapak Ibu tidurnya 8 jam dipakai matras, berarti akan lebih cepat panjang benar apa benar? Betul apa betul? Kalau 30 menit aja ada perubahan, apalagi berjam? Betul apa betul? Pengen
Pingin. Yang pengen ngacung. 자, 근데 문제는 뭐냐면은 최근에 이제 코로나가 터지고 나서 사람들이 이제 일자리도 잃고 또 더 경제가 안 좋아졌기 때문에 사람들이 돈 쓸 그 여유가 많이 없는 거예요. 그렇기 때문에 그 저희 직원들이 그리고 저희 공장에서 개발을 새로 한 제품이 바로 여기 보시는 이 마트라스 미니 제품입니다. Nah, jadi Bapak Ibu, ya saya sadar, ya beliau itu sadar, yang namanya orang datang ke center setiap hari terapi, banyak perubahan, banyak mendengarkan hasilnya terapi, betul apa betul? Dan saya jamin Bapak semua orang pasti pengen punya matras, benar? Pengen nggak punya matras? Betul apa betul? Tapi Bapak Ibu beliau pun juga melihat kenyataan. Nggak hanya di Indonesia saja, nggak hanya di Ranca Ekek saja. Kemarin waktu dilanda corona, setelah corona itu ekonomi memang benar-benar agak sulit. Benar apa benar? Anaknya PHK pabrik, suaminya nyari kerja, dagang susah. Betul apa betul? Sehingga kemarin waktu promo matras, alhamdulillah harganya berapa? Harganya berapa? 13.800.000. pengen Pak Ali, pengen Bu Eni, tapi duitnya belum kesap. Kenapa benar? Nah, beliau ini, Ibu Eni dan para stafnya setiap hari itu nemenin Bapak Ibu, setiap hari menjelaskan tentang manfaat terapinya, dan disitulah beliau pun juga menerima laporan. Nah, dari segi ekonominya Bapak Ibu yang saat ini mohon maaf belum benar-benar kesampaian untuk matras besarnya, makanya dikeluarkan matras mini yang sangat 자, OK 골드 마트라스의 기능을 가지고 있으면서 여기 보시면은 차이점이 두 가지가 있습니다. Ya, terus Bapak Ibu kan sudah memakai ataupun Bapak Ibu sudah melihat yang namanya matras yang besar. Benar apa benar? Benar apa betul? Walaupun ini memang kecil, tapi ini kecil-kecil cabai rawit ada, kecil-kecil cabai rawit. Walaupun kecil, ada dua kelebihan yang dimiliki oleh matras mini ini untuk menunjang supaya tercover sama seperti matras besarnya. Ada dua kelebihan. Yang pertama ada apa? Ya, yaitu apa? Yang pertama ada dua titik laser. Ya, ketika laser dinyalakan, oh salah pencet. Udah lama nggak mencet, biasanya mencet kiri kanan tahu, sekarang masalah pencet. Ya Bapak Ibu, ini ada yang namanya laser. Ya, laser ada di dua titik. Yang satu itu di bagian sini. Ya, yang keduanya di bagian tengah. Loh, kenapa Bapak Ibu laser ini kok disesuaikan seperti itu? Di sini Bapak Ibu bisa melihat yang namanya inilah kerangka tubuh manusia. Di mana Bapak Ibu yang di atas ini supaya mengembalikan daya penyembuhan alami Bapak Ibu yang sudah berkurang. Berkurangnya dari mana? Karena memang usia. Kenapa kok usianya berkurang terus daya penyembuhannya alami berkurang? Karena apa? Ya tadi stres. Sehingga apa? Melemahkan kerjanya organ dalam. Salah satunya yaitu produksi sel darah putih. Itulah salah satu penyembuhan alami manusia. Terus yang kedua, kenapa kok di bawah? Adanya di sini. Karena di sini salah satu Bapak Ibu tulang belakang kita yang sangat dan benar-benar setiap hari dipakai, yaitu lumbar 345 yang Bapak Ibu nggak pernah perhatikan. Ketika Bapak Ibu nunduk, dia buka. Ketika Bapak Ibu berdiri, dia nutup. Apalagi kalau Bapak Ibu ngangkat beban berat. Sehingga apa? Ini kalau ngegeser aja sedikit, insya Allah sakit pinggangnya nggak hilang-hilang. Benar apa benar? Betul apa betul? Nah, manfaat laser ini dua-duanya ada yang namanya di torak 8 dan di lumbar 345. Ini untuk mengembalikan kerja saraf yang ada di tubuh Bapak Ibu supaya bekerja lagi dengan maksimal. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ada lasernya. Terus mohon maaf banget juga Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu yang namanya perempuan itu kan kadang-kadang suka sakit di bagian pinggang, usahakan kalau duduk pas di tengah-tengah ini. Jadi ada terapi duduk tapi posisinya pas di tengahnya laser supaya maksimal membuang kotoran setiap bulannya. Bisa dipahami untuk lasernya? Nah, terus kelebihan yang kedua yaitu menggunakan yang namanya stick pad. Oh, udah pernah pakai? Udah pernah pakai stick padnya? Ya, stick padnya gimana rasanya? Gimana rasanya? Wah, insya Allah
banyak orang yang latah. Benar apa benar? Begitu megang dinyalain ya. Benar apa benar? Ya kan saya tahu di mana-mana center banyak yang latah. Makan enggak? Iya makan enggak? Yang latah malah tahu insya Allah sabutin semua. Nah manfaatnya salah satunya ketika Bapak Ibu telapak tangan ataupun telapak kaki ketika yang namanya PET ini dijalankan, ini untuk apa? Merangsang kembali sistem saraf, karena saraf manusia dari mulai otak sampai kaki ini tidak ada yang terputus satupun. Dan disitulah Bapak Ibu yang melemahkan sistem saraf, salah satunya Bapak Ibu jarang olahraga. Benar apa benar? Sudah jarang olahraga, makanya yang penting masuk, ditambah lagi, wah insya Allah ini malam, siang, kebanyakan apa? Berkhayal. Seandainya punya duit, seandainya anak saya begini, seandainya suami saya begini, itu salah satu yang melemahkan sistem saraf. Nah ini dipakai seperti ini untuk membantu mengembalikan sistem saraf Bapak Ibu supaya seperti sedia kala. Mana tepuk tangannya? Salah satunya ketika Bapak Ibu pakai pet yang tadinya suka kesemutan, yang tadinya suka baal-baal, suka kaku-kaku, yang tadinya tidurnya nggak maksimal, begitu pakai pet ini ataupun setiknya, alhamdulillah sekarang lebih enteng. Benar apa benar? Benar apa betul? Coba yang merasakan lebih enteng tangannya mana ngacung? Oh berarti kan cuma bukan omongan saya aja, betul apa benar? Apalagi mohon maaf banget orang yang kelebihan berat badan di bagian perut. Nah,